Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal P3K untuk guru PAI, dan tentunya di sini bakalan ada pembahasannya. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa pembahasannya ini mungkin hanya sekedar penambahan semata. Di sini hanya 10 soal saja, dan catatan sekali lagi bahwa soal ini juga bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman yang memang mengikuti pretest PPG atau memang mengikuti PPG. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke soalnya ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh, sedangkan yang B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Nah, sedangkan yang C adalah peserta didik disadarkan untuk termotivasi, sedangkan yang D adalah peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Nah, untuk soal nomor pertama ini, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor pertama ini jawabannya adalah yang B, yaitu peserta didik diminta berpikir secara induktif. Nah, di sini ada penjelasannya secara singkat tentang pembelajaran atau berpikir secara induktif. Di sini penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, kemudian pembahasan, kemudian ada dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Nah, jadi pembelajaran STEM ini mungkin lebih mengarah ke siswa yang lebih aktif. Jadi menggunakan pemikiran secara induktif ini memang sudah mencakup dengan pembelajaran berbasis STEM. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, sedangkan yang B adalah menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT, sedangkan yang C adalah menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, sedangkan yang D adalah menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester, yang E menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya juga adalah yang B, yaitu menerapkan mode pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Pak Perdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, yang B adalah perkembangan sosialnya, sedangkan yang D adalah perkembangan emosinya, yang D adalah perkembangan motoriknya, yang E adalah kemampuan awalnya. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya jelas adalah yang E, yaitu kemampuan awalnya. Nah, jadi di sini memang pretest itu memang lebih identik dengan pemberian ujian untuk mengukur kemampuan awal siswa. Nah, baru setelah pembelajaran, proses pembelajaran usai, baru kita memberikan yang namanya post-test ke siswa. Next, kita berikutnya ke soal nomor 4. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, karena dalam teori belajar ini A. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar, sedangkan yang B. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. Sedangkan yang C adalah menempatkan siswa sebagai subjek belajar, yang D adalah siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif. Sedangkan yang E ini adalah menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar. Nah, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Ya, jadi jawaban yang ini, soal yang ini adalah yang C, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya tentang teori belajar konstruktivisme. Di sini dikatakan proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama.
Di sini juga ada uraiannya tentang konstruktivisme itu merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta atau konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Nah, di sini juga bakalan saya sedikit menguraikan tentang bagaimana sih menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sebenarnya udah saya memberikan catatan di sini, bahkan saya sedikit mencatat di buku saya. Tapi ini mungkin tidak muat kita paparkan di sini. Jadi di sini bakalan saya bacakan sedikit terkait dengan siswa sebagai objek belajar atau subjek belajar. Nah, di sini keterangannya untuk objek belajar itu bahwa kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya menjadi terbatas. Nah, jadi ketika kita menggunakan siswa sebagai objek belajar, mungkin siswa akan terbatas untuk meningkatkan kreativitasnya. Nah, beda ya dengan subjek belajar. Maksudnya adalah siswa digunakan sebagai subjek belajar. Di sini kegiatan, kemudian aktivitas siswa, kreativitas siswa itu kita tidak batasi. Jadi inilah terkait dia dengan konstruktivisme tersebut. Oke, next kita ke soal berikutnya. Pak Budi menyusun buku panduan dalam agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan tersebut. Nah, suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek terstruktur, yang B adalah proyek tidak terstruktur, nah yang C adalah proyek semi terstruktur, dan sedangkan yang D adalah proyek mandiri, sedangkan yang E adalah proyek terbuka. Untuk soal ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, yang tepat tentu adalah yang C, adalah proyek semi terstruktur. Kenapa dikatakan proyek semi terstruktur? Di sini ada uraiannya. Nah, perlu teman-teman perhatikan ketika soal semacam ini teman-teman hadapi, perlu dianalisis terlebih dahulu. Di sini kan Pak Budi itu sudah membuat skenario, atau otomatis Pak Budi ini juga terlibat dalam proses pembelajaran yang bakalan diterapkan di siswa. Nah, di siswa juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi di sini ada kombinasi atau kerjasama antara guru dan siswa. Makanya di sini bisa dikatakan sebagai proyek semi terstruktur. Nah, di sini juga ada uraiannya sedikit. Nah, proyek terurai menjadi beberapa jenis. Nah, menurut Stoller ini mengemukakan 3 jenis proyek berdasarkan sifat dan urutan kegiatannya, yaitu yang pertama adalah proyek terstruktur, ditentukan dan diatur oleh guru dalam hal topik, kemudian bahan, kemudian metode, dan presentasi. Nah, ini yang menentukan hanya guru. Sedangkan yang proyek tidak terstruktur didefinisikan terutama oleh siswa sendiri. Nah, sedangkan proyek semi terstruktur yang didefinisikan dan diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh siswa. Jadi seperti penjelasan barusan ya. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nah, di sini berlari ke profesionalisme. Yang tadi itu lebih mengarah ke pedagogiknya, sekarang kita ke profesionalismenya ya. Kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan perjanjian bersama disebut A. Jual beli, sedangkan B adalah khiyar, yang C adalah kirab, yang D adalah sewa menyewa. Yang tepat untuk soal ini yang mana? Ya, jadi yang tepat adalah yang C. Di sini penjelasannya adalah kirab adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk diniagakan, dan keuntungan yang dihasilkan ditagih sesuai kesepakatan waktu akad. Oke, next kita berikutnya. Tujuan adanya khiyar dalam jual beli adalah A. Supaya bisa membatalkan jual beli, sedangkan yang B adalah menghindari penyesalan kedua belah pihak, yang C untuk mencari keuntungan, sedangkan yang D adalah supaya terhindar dari kewajiban. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya, jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya B ya, yaitu menghindari penyesalan kedua belah pihak. Ini kayaknya salah saya tulis optionnya. Nah, khiyar adalah, di sini ada uraiannya sedikit. Khiyar adalah pilihan bebas untuk memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di dalam agama Islam, dalam melakukan jual beli harus berdasarkan suka sama suka, sehingga khiyar diperbolehkan di dalam agama
Islam. Oke, next kita ke soal berikutnya. Jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu terlarang disebut A. Gharar, B. Fasid, yang C adalah batil, sedangkan yang D adalah sahih. Nah, jadi soal ini jawabannya kira-kira yang mana? Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu fasid. Nah, di sini penjelasannya, jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai ketentuan syarak atau asal atau pokok, syarat dan rukun, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak pada sifatnya, seperti jual beli yang meragukan. Contohnya adalah jual beli sebuah rumah di antara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas miliknya siapa. Next, kita berikutnya ke soal berikutnya. Di sini soalnya adalah dalam hukum Islam dikenal istilah haram li ghairihi. Nah, salah satu contohnya adalah A. Perzinahan, yang B adalah memfitnah, sedangkan yang C adalah perjudian, sedangkan D adalah pembunuhan, sedangkan yang E adalah percobaan pembunuhan. Kira-kira soal ini jawabannya yang mana? Ya, jadi jawabannya adalah yang C, perjudian. Di sini ada penjelasannya, haram li ghairihi, yaitu haram, cara memperolehnya berarti makanan atau minuman yang dikonsumsi diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, jadi perjudian termasuk haram li ghairihi. Oke, next kita berikutnya. Kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria dipimpin oleh A. Yazid bin Abu Sufyan, sedangkan yang B adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang C adalah Amr bin As, sedangkan yang D adalah Khalid bin Walid, sedangkan yang E adalah Abdul bin Umar. Nah, untuk soal ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi yang ini jawabannya adalah yang D, yaitu Khalid bin Walid. Di sini penjelasannya diambil dari Wikipedia. Penaklukan Islam di Suriah, jadi Syria itu Suriah, terjadi pada paruh pertama abad ke-7, di mana wilayah ini sudah dikenal sebelumnya dengan nama lain seperti Bilad al-Sham, Levant, atau Suriah Raya. Sebenarnya pasukan Islam sudah berada di perbatasan selatan beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia tahun 632 Masehi, seperti terjadi pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi, akan tetapi penaklukan sesungguhnya baru dimulai pada tahun 634 Masehi di bawah perintah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utamanya atau pemimpinnya, ya. Oke. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikritik atau disarani, silakan tinggalkan komentar. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.